Ke kasus lainnya, Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan artis Gisela Anastasia atau Gisel sebagai tersangka kasus video pribadi. Polisi menyebut dalam pemeriksaan Gisel mengakui sosok di video pribadi itu dirinya. Penetapan Gisel sebagai tersangka dilakukan setelah berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik juga telah mengantongi bukti hasil pemeriksaan digital forensik video yang beredar di media sosial serta pengakuan Gisel dan MYD yang mengaku sebagai pemeran dalam video itu saat diperiksa polisi. Kepada polisi, Gisel menyebut video pribadi itu direkam 2017 lalu. Hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dilakukan pemeriksaan. Juga ada saudara MYD, inisialnya MYD. Juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Ya, ini saya kasih tahu awalnya saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Tak hanya menetapkan Gisel, polisi juga menetapkan seseorang berinisial MYD sebagai tersangka. Pria berinisial MYD diduga pemeran laki-laki dalam kasus video pribadi Gisel yang beredar di media sosial. Keduanya kini dijerat polisi dengan pasal Undang-Undang Pornografi. Polisi telah memeriksa Gisel sebanyak 2 kali dalam kasus perkara video pribadi. Saat itu Gisel masih berstatus sebagai saksi. Polda Metro Jaya juga telah mengirimkan berkas perkara 2 tersangka penyebar video pribadi ke Kejati DKI Jakarta. Jaksa mengembalikan berkas perkara karena masih ada kekurangan sehingga Gisel sempat dipanggil kembali oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Lebih lengkap terkait kasus video pribadi yang menyeret artis Gisel Anastasia sebagai tersangka, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Mapolda Metro Jaya. Tifal, apa bukti kuat yang dimiliki oleh polisi untuk menetapkan Gisel sebagai tersangka? Hal utama yang dipegang oleh penyidik untuk menetapkan Gisela Anastasia selaku pesohor sebagai tersangka dalam kasus video pribadi ini adalah pengakuannya sendiri saat diperiksa oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Saat itu yang mengakui bahwa dalam video pribadi itu ia ada di dalam video itu, dialah yang ada dalam atau berperan dalam tanda kutip dalam video pribadi yang sudah beredar luas di media sosial beberapa waktu lalu bersama dengan sosok lelaki berinisial MYD. Kemudian diperkuat lagi dengan hasil uji forensik atas materi digital yang menjadi bukti dalam kasus ini serta juga keterangan saksi-saksi ahli. Sehingga kemudian tadi kita juga sudah dengar bahwa baik Gisel maupun MYD sudah ditetapkan statusnya naik dari saksi menjadi tersangka. Jerat pasal dialamatkan kepada keduanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kalau bisa saya jelaskan di sini, ada pasal 4 ayat 1 jungto pasal 29 disebutkan di sana bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan menyediakan konten pornografi secara eksplisit, mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, bahkan menawarkan atau memperjualbelikan itu. Apabila kemudian itu dilanggar, maka di pasal 29 diterangkan ada sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta denda dengan besaran dari 250 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Ada pasal alternatif juga yang dialamatkan kepada kedua tersangka atas kasus ini, yakni di pasal 8 yang menerangkan di situ bahwa dilarang bagi siapapun dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung materi pornografi.
apabila itu dilanggar maka termuat dalam pasal 34 pidana penjara bagi pelanggarnya yakni maksimal 10 tahun dan denda dengan besaran 5 miliar rupiah. Penetapan dua tersangka ini dalam hal ini Gisel dan juga MYD menjadikan total tersangka dalam kasus peredaran video pribadi ini menjadi 4 orang. Sebelumnya pada bulan November 2020 lalu sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang disebut sebagai pengedar ataupun juga penyebar dari video konten video pribadi itu dengan inisial PP dan MN. Masing-masing ditangkap saat itu di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten dan juga Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya dijerat dengan undang-undang pornografi, tapi kedua penyebar ini juga dijerat dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan pada pasal 27 ayat 1 bahwa dilarang bagi siapapun dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya materi informasi atau dokumen bermuatan asusila. Kalau dilanggar ada diterangkan pada pasal 45 ayat 1 pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda dengan sebesar 1 miliar rupiah. Ibrahim. Tifal, jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gisel dan juga MYD ini kapan akan diperiksa kembali oleh polisi? Tidak diterangkan secara spesifik waktunya kapan, tapi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut dalam keterangan pers yang tadi bahwa keduanya akan segera dipanggil untuk pendalaman kasus lebih lanjut setelah status mereka dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dalam kasus peredaran video pribadi ini begitu. Dan juga untuk hal lainnya yang perlu kita pahami bahwa penetapan keduanya merupakan hasil gelar perkara yang telah dilangsungkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya setelah mendapatkan sejumlah keterangan baik itu dari saksi ahli, kemudian dari keduanya yang disebut akhirnya diketahui merupakan pemeran dalam video tersebut berdasarkan pengakuan mereka, kemudian dari hasil uji forensik serta beberapa bukti-bukti lain yang memperkuat adanya pelanggaran pidana dalam kasus peredaran video pribadi ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan dari Mapolda Metro Jaya.